Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarlah Hilary. Selamat datang nih buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat nih yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin maju. Nah sahabat, di video kita kali ini kita akan lagi membedah izin usaha UMKM, yaitu cara mudah untuk UMKM melengkapi legalitas usaha camper, kapur barus, dan juga air freshener. Nah, seperti apa sih legalitas yang dibutuhkan? Lalu bagaimana caranya? Dan seperti apa bisnis ini berjalan? Akan kita bahas tuntas di video kita kali ini. Jadi nih, buat kalian yang punya usaha tersebut, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Dan jangan lupa mau di-subscribe, like, serta di-share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu, nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya guys. Dari Rizarlah Hilary Channel, jangan lupa mau di-subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pembuka awal terlebih dahulu sahabat. Nah sahabat, di era modern saat ini, menjaga kebersihan dan kesegaran lingkungan menjadi prioritas utama bagi banyak keluarga nih. Produk seperti camper, kapur barus, dan air freshener memegang peran penting dalam menciptakan rumah yang bersih, harum, serta bebas dari bau tidak sedap. Nah, dengan semakin tinggi kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas udara dan kebersihan lingkungan, produk-produk seperti camper, kapur barus, dan air freshener ini yang efektif dan praktis ini kini menjadi kebutuhan utama. Produk ini tidak hanya membantu menjaga kesegaran dan menghilangkan bau, tetapi juga menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan bagi seluruh anggota keluarga di rumah. Berdasarkan data terbaru mengenai penggunaan dan kebutuhan produk kebersihan rumah tangga, diperkirakan nih di Indonesia terdapat lebih dari 30 juta rumah tangga yang memerlukan solusi perlindungan dan kesegaran lingkungan yang praktis seperti camper, kapur barus, dan juga air freshener. Nah, produk-produk ini menjadi penting karena mudah digunakan dan efektif nih sahabat dalam menjaga kesegaran udara serta menghilangkan bau tak sedap di berbagai area rumah seperti area lemari, kamar mandi, dan juga ruang keluarga. Nah sahabat, dengan jumlah rumah tangga yang besar, terdapat permintaan signifikan untuk camper, kapur barus, dan air freshener berkualitas tinggi yang aman dan efektif. Nah, peluang bisnis di sektor ini mencakup penyediaan produk yang tidak hanya mampu menyerap bau dan memberikan kesegaran yang tahan lama, tetapi juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan kenyamanan, kemudahan, serta keamanan dalam menjaga kebersihan dan kesegaran rumah sehari-hari. Data terkait kebutuhan kebersihan pribadi menunjukkan adanya pasar yang sangat besar dan beragam untuk produk seperti camper, kapur barus, dan juga air freshener di Indonesia nih sahabat. Nah, dengan lebih dari 30 juta rumah tangga yang memerlukan solusi praktis untuk menjaga kesegaran dan kebersihan udara, peluang terbuka lebar bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk memasuki pasar yang terus berkembang ini dengan strategi yang tepat dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen. Nah, dengan permintaan yang terus meningkat untuk produk camper, kapur barus, dan air freshener ini yang efektif, aman, dan mudah digunakan, UMKM memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan peluang ini nih, dan memperluas usaha mereka di sektor kebersihan dan kesegaran rumah tangga yang luas dan menjanjikan ini. Nah sahabat, jika Anda berencana meluncurkan produk camper, kapur barus, ataupun air freshener, atau ingin memperkuat posisi bisnis Anda di industri ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Nah, dalam video kita kali ini, kami akan membahas berbagai jenis produk camper, kapur barus, dan air freshener, serta bagaimana cara melengkapi legalitas usahanya agar usaha kita aman, resmi, dan mudah, sehingga Anda dapat memanfaatkan peluang bisnis ini secara maksimal tentunya. Akan kami jelaskan secara detail apa saja sih legalitas yang dibutuhkan, lalu seperti apa tata caranya, dan apa saja syaratnya akan kita bahas detail di video kita kali ini. Jadi kalian wajib tonton sampai dengan selesai ya. Nah sahabat, ketika kita membahas kebersihan dan kesegaran udara di rumah, kita tidak hanya berbicara tentang kebersihan fisik nih. Ada berbagai jenis produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan
bertujuan menjaga kesegaran udara dan mencegah bau tidak sedap, terutama nih di ruangan-ruangan seperti kamar tidur, lemari, kamar mandi, dan juga ruang keluarga. Nah, produk seperti Camper, kapur barus, dan air freshener ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, segar, dan nyaman pastinya. Nah, berikut adalah berbagai jenis produk Camper, kapur barus, dan air freshener yang penting dipahami sebagai apa? Sebagai dasar sahabat dalam memasuki dan memahami bisnis produk kebersihan dan kesegaran rumah tangga ini secara detail. Yang pertama adalah Camper tradisional. Contoh produknya adalah Fresh Squared Camper Tablet. Nah, Camper ini berbentuk tablet yang dapat ditempatkan di lemari pakaian ataupun laci untuk mencegah ngengat dan menjaga pakaian tetap segar. Nah, Camper ini biasanya beraroma khas yang dapat bertahan hingga beberapa bulan. Kelebihannya, ini efektif melindungi pakaian dari ngengat dan jamur serta menjaga kesegaran dalam waktu yang cukup lama. Peluangnya, pemasaran di wilayah beriklim lembab di mana ngengat sering menjadi masalah. Yang kedua adalah kapur barus. Contoh produknya nih, Clear Fresh kapur barus. Nah, kapur barus ini digunakan di dalam laci, lemari, atau tempat tertutup lainnya untuk menjaga kesegaran dan mengusir serangga. Produk ini juga dapat ditempatkan di kamar mandi ataupun dapur untuk menyerap bau tak sedap. Kelebihannya, ini melindungi dari serangga dan menjaga ruangan tetap harum, mencegah bau apek. Peluangnya, penetrasi pasar di daerah padat penduduk atau perkotaan dengan ruang penyimpanan yang terbatas. Yang ketiga, produk air freshener spray. Contoh produknya Breeze Mist Spray atau Citrus Fresh. Nah, air freshener ini berbasis semprotan, menawarkan solusi instan untuk menyegarkan ruangan dengan cepat. Aroma citrus yang segar dapat menghilangkan bau tidak sedap dengan cepat. Cocok nih untuk ruangan tertutup seperti kamar mandi ataupun mobil. Nah, kelebihannya mudah digunakan dan tersedia dalam berbagai aroma dan dapat digunakan di berbagai ruang seperti kamar mandi, ruang tamu ataupun mobil. Peluangnya, pemasaran kepada konsumen yang menginginkan solusi cepat untuk kesegaran ruangan. Selanjutnya adalah air freshener gel. Contoh produknya Aroma Life Gel Freshener Lavender. Nah, produk ini berbentuk gel yang melepaskan aroma segar secara perlahan selama beberapa minggu. Cocoknya digunakan di kamar mandi, dapur, mobil, ataupun tempat tertutup lainnya. Kelebihannya ini aromanya tahan lama dan tersedia dalam berbagai pilihan wangi seperti lavender, vanila, ataupun citrus. Peluangnya, pemasaran kepada konsumen yang ingin kesegaran berlanjutan tanpa harus sering menyemprot. Selanjutnya adalah Camper aromaterapi. Contoh produknya nih, Naturscan Camper aromaterapi Jasmine. Nah, Camper ini menggabungkan fungsi pengusir ngengat dengan aromaterapi. Dengan aroma jasmine yang menenangkan, produk ini tidak hanya menjaga pakaian tetap segar, tetapi juga menciptakan suasana yang rileks di dalam rumah. Kelebihannya, ini menawarkan dua fungsi sekaligus sebagai pengusir serangga dan juga efek relaksasi dari aromaterapi. Peluang ini menyasar konsumen yang peduli akan kesehatan mental dan mencari produk dengan nilai tambah. Selanjutnya ada Automatic Air Freshness Dispenser. Contoh produknya ada Fresh Wave Auto Dispenser. Nah, dispenser otomatis ini dapat disetel untuk menyemprotkan wangian pada interval tertentu. Idealnya ini untuk digunakan di ruang tamu, kantor, ataupun area yang sering dikunjungi. Kelebihannya, otomatis dan dapat diukur interval penyemprotannya sehingga ruangan tetap segar tanpa harus disemprot manual. Peluangnya ini kepada pemasaran kepada segmen konsumen yang sibuk dan membutuhkan kenyamanan serta kemudahan. Nah, dengan produk-produk ini sahabat, UMKM dapat menyediakan berbagai solusi bagi konsumen untuk menjaga kebersihan dan kesegaran rumah tangga. Diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar akan memperkuat posisi di industri ini dan meningkatkan daya saing. Nah, memahami berbagai jenis produk Camper, kapur barus, dan air freshener ini adalah kunci dalam memasuki dan mengelola bisnis kebersihan dan kesegaran rumah tangga. Karena setiap jenis produk memiliki penggunaan dan manfaat spesifik yang perlu dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat. Nah, mengetahui formulasi, kegunaan, dan contoh produk di pasar membantu kita memastikan bahwa produk yang ditawarkan itu efektif dan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Dan berikut adalah beberapa contoh produk sahabat. Ini sahabat bisa lihat di layar ya, ada Camper. Ini ada mereknya macam-macam sahabat, ada Swallow, Bagus, ada Miko, dan Dahlia. Ini adalah produk Camper. Dan pastinya produk-produk ini sudah memiliki izin edar PKRT tentunya. Selanjutnya ada produk kapur barus sahabat. Ini ada kapur barus teman-teman, bisa kalian lihat ya. Ada merek kapur barus Kohas, Swallow, kemudian Dahlia, ada pun Alfamart. Jadi ini produk-produk kapur barus ini juga sudah memiliki izin edar sahabat. Dan kalian pasti pengen punya kan produk-produk kalian itu bisa beredar di mall atau minimarket. Nah, oleh karena itu kalian wajib tonton video ini sampai dengan selesai. Nah, ini produk air freshener teman-teman. Ada merek By Fresh, Stella, kemudian ada Dahlia. Ini adalah produk-produk air freshener yang mungkin kalian sering lihat di mall dan minimarket. Dan jika kalian produknya ingin masuk nih ke dalam mall atau minimarket, kalian wajib punya namanya izin edar dan melengkapi legalitas yang ada sahabat. Dan nanti akan kami bantu apa saja sih legalitas yang diperlukan untuk produk-produk seperti yang kami sebutkan.
Nah sahabat, untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan kesuksesan dalam bisnis produk kamper, kapur barus, dan juga air freshener ini, penting nih untuk memperhatikan dan menerapkan berbagai faktor kunci dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis. Nah, berikut adalah beberapa aspek yang perlu difokuskan untuk mendukung daya saing dan keberhasilan produk Anda di pasar. Yang pertama sahabat adalah pemilihan bahan yang aktif yang efektif. Nah, pastikan nih produk kamper dan kapur barus yang Anda tawarkan menggunakan bahan aktif berkualitas tinggi yang telah terbukti efektif dalam mengusir serangga dan menjaga kesegaran. Untuk air freshener ini, pilihlah bahan pengharum yang aman dan tahan lama serta memiliki aroma yang disukai oleh konsumen. Contohnya nih menggunakan kamper alami yang lebih ramah lingkungan dan kapur barus yang bebas dari bahan berbahaya untuk meningkatkan daya tarik produk Anda. Yang kedua adalah pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen. Lakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen terkait aroma, kemasan, dan juga fungsionalitas produk. Ini akan membantu Anda dalam merancang produk yang memenuhi harapan dan kebutuhan spesifik pasar target. Contohnya nih, menawarkan varian aroma yang beragam untuk air freshener seperti floral, citrus, dan fresh linen untuk menarik berbagai segmen konsumen. Yang ketiga adalah inovasi dalam produk dan kemasan. Teruslah berinovasi dalam formulasi dan kemasan produk untuk meningkatkan daya tarik. Pertimbangkan juga untuk menawarkan kemasan yang ramah lingkungan atau kemasan yang lebih praktis untuk penggunaan sehari-hari. Contohnya ini mengembangkan air freshener dalam bentuk dispenser otomatis untuk kenyamanan pengguna dan meningkatkan daya tarik visual produk Anda. Yang keempat adalah strategi pemasaran efektif sahabat. Gunakan strategi pemasaran yang kreatif nih untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Ini termasuk penggunaan media sosial, berkolaborasi dengan influencer, dan penyediaan informasi yang jelas tentang manfaat produk. Contohnya ini membuat kampanye pemasaran yang menekankan keunggulan produk Anda seperti keamanan, efektivitas, dan juga keharuman yang tahan lama. Faktor selanjutnya sahabat adalah umpan balik konsumen dan penyesuaian produk. Selalu terbukalah terhadap umpan balik dari konsumen dan siap untuk melakukan penyesuaian produk berdasarkan masukan tersebut. Ini akan membantu Anda menjaga relevansi produk di pasar. Contohnya mengadakan survei atau sesi diskusi dengan konsumen untuk mendapatkan wawasan tentang produk yang mereka inginkan dan meningkatkan produk berdasarkan umpan balik tersebut. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan keamanan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan standar keamanan adalah langkah krusial dalam menjalankan bisnis produk kamper, kapur barus, dan air freshener ini sahabat. Mematuhi regulasi tidak hanya melindungi bisnis dari masalah hukum, tetapi juga nih meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang Anda tawarkan sahabat. Contohnya nih, untuk produk kamper dan kapur barus, itu sebuah UMKM yang baru masuki pasar harus memastikan bahwa semua produk yang mereka memenuhi standar keamanan dan regulasi yang ditetapkan oleh badan terkait. Ini mencakup nih izin edar. Pastikan untuk memiliki izin edar yang relevan seperti izin edar PKRT untuk produk yang ditujukan untuk penggunaan rumah tangga. Ini menjamin bahwa produk telah melalui uji kualitas dan juga uji keamanan serta sah secara hukum dilindungi oleh negara. Nah sahabat, di dalam dunia bisnis ini, legalitas usaha dan izin edar ini merupakan dua hal yang sangat penting. Legalitas usaha ini mengacu pada status hukum atau suatu perusahaan ataupun bisnis. Sementara nih, izin edar ini adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan Anda. Nah, memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi si pemilik bisnis tentunya. Harapannya nih, dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan juga investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Legalitas usaha dan izin edar ini dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan juga konsumen. Nah, izin edar memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan itu telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan kualitasnya, dan legalitas usaha dan izin edar ini membuka akses ke pasar yang lebih luas tentunya dan peluang bisnis baru sahabat. Jadi ini adalah manfaat dari izin edar dan juga legalitas usaha sahabat. Nah sahabat, saat ini dunia mengalami perubahan besar nih dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita menjaga kebersihan dan kesegaran lingkungan. Transformasi ini membuka peluang signifikan bagi bisnis produk kamper, kapur barus, dan air freshener ini untuk berkembang. Nah, peningkatan kesadaran konsumen akan pentingnya menjaga kebersihan ruangan, perlindungan dari serangga, serta tren keberlanjutan dalam produk rumah tangga turut mendorong potensi pasar ini. Apalagi ditambah pertumbuhan e-commerce dan pengetatan standar kualitas serta regulasi kesehatan juga menjadi faktor pendukung yang tidak boleh diabaikan. Nah, bagi sahabat perusahaan yang tertarik memasuki bisnis ini, penting nih untuk fokus pada keberlanjutan serta membangun kepercayaan konsumen dengan melengkapi legalitas usaha. Karena memiliki legalitas yang lengkap tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar. Dengan legalitas yang sudah di tangan,
Anda dapat menjalankan bisnis dengan lebih percaya diri dan tenang. Dan di video kita kali ini, kami akan membahas langkah-langkah untuk kalian melengkapi legalitas usaha agar bisnis kalian itu sah, resmi, dan juga dilindungi oleh negara. Serta Anda bisa memanfaatkan peluang ini untuk bisnis kalian menjadi lebih besar lagi. Izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh para pemilik bisnis. Nah, di mana agar usaha ini bisa sah secara hukum. Ada kalanya ini pengusaha itu hanya memikirkan mencari penghasilan sampai terlena mengurus izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga ini. Kenyataannya padahal kalau usahanya sudah mendapatkan izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa diterima, mulai dari menaikkan jumlah pendapatan, bahkan terlepas dari masalah yang bisa merugikan usahanya di kemudian hari ini, sahabat. Nah, omset bisnis pastinya dapat bertambah disebabkan sesudah mengurus izin, pemilik bisnis ini bisa memperoleh pasaran lebih banyak lagi. Salah satunya adalah dapat kerjasama dengan institusi lainnya atau dapat kesempatan baru nih melalui tender yang telah dilakukan atau lembaga swasta ataupun pemerintah. Nah, pebisnis juga bisa mengembangkan usaha ke pasar luar negeri, melakukan usaha ekspor dan impor, bahkan membuat kerjasama dengan pemilik bisnis di luar negeri. Kalian pasti mau kan? Tapi kalau nih pemilik bisnis abai akan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga, terdapat beberapa risiko yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis. Antara lain nih, usaha yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai usaha yang ilegal. Akibatnya apa? Akibatnya bisnis dapat diberikan peringatan, disidak oleh kementerian, barang atau aset bisnis bisa disita, bahkan dapat diberi pilati ataupun denda. Dan kalian bisa lihat ini adalah kasus produk tanpa izin edar. Jadi di sini ada 2 tersangka kosmetik tanpa izin, kemudian BPOM mengamankan jenis produk tanpa izin edar. Nah, di mana pelaku usaha wajib memiliki izin edar produk, teman-teman. Jadi kalian gak mau kan kalau kalian ini punya usaha tapi kalian gak ada izinnya, ada legalitas usahanya. Sayang banget, teman-teman. Jadi ini adalah investasi, namanya usaha itu untuk keberlangsungan masa depan. Jadi ketika kita sudah memiliki usaha, kita wajib menginvestasikan untuk biaya legalitas usaha. Karena apa? Karena untuk mengamankan bisnis kita, sahabat. Jangan sampai kita sudah beredar produknya tetapi kita tidak memiliki legalitas, dan yang terjadi adalah seperti yang di layar. Kita nggak mau kan? Nauzubillah min dzalik. Nah, sahabat, legalitas usaha dalam industri produk kamper, kapur barus, dan air freshener ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh pelaku bisnis. Memastikan bahwa produk Anda memiliki legalitas yang lengkap dan sesuai dengan peraturan tidak hanya menjamin operasional yang sah di mata hukum, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk Anda. Nah, dengan permintaan yang terus meningkat dan kompetisi yang ketat dalam industri ini, kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha Anda. Keberadaan produk yang aman dan berkualitas tinggi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk. Dan dalam video kali ini kami akan membahas berbagai jenis legalitas yang perlu Anda miliki untuk menjalankan usaha produk kamper, kapur barus, air freshener secara resmi dan efektif. Dan kami akan jelaskan secara detail legalitas apa saja sih yang diperlukan untuk kita memproduksi atau kita menjalankan usaha produk kamper, kapur barus, dan air freshener ini. Nah, sahabat, yang pertama adalah menetapkan KBLI yang tepat bagi usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. KBLI merupakan kode klasifikasi baku lapangan kerja Indonesia. Itu adalah yang merupakan kode yang dibuat oleh BPS untuk mempermudah pengusaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Masing-masing pemilik bisnis ini perlu memasukkan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah dijalankan, di mana kode ini tersusun dari 5 digit angka yang memiliki informasi, maksud, tujuan, serta kategori usaha. Kode KBLI ini untuk usaha industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga, kodenya adalah 20231. Jadi sahabat, jangan lupa masukkan kode ini ya di dalam NIB kalian. Kegiatan usaha dalam kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, krim, ataupun cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya seperti pembersih lantai organik, kertas, gumpalan kapas, laken, dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun ataupun deterjen seperti tisu basah, gliserol mentah, pembersih permukaan seperti bubuk pencuci, baik padat ataupun cair, deterjen, preparat pencuci piring, sabun cuci piring, dan pelembut bahan pakaian. Produk pembersih dan penghilap seperti pengharum atau deodoran ruangan, lilin buatan, dan lilin olahan wax, penghilap dan krim untuk barang dari kulit, penghilap dan krim untuk kayu, penghilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok termasuk kertas, gumpalan, dan lain sebagainya yang dilapisi dengan pasta dan bubuk menggosok. Nah, sahabat, saat memilih kode KBLI 20231 harus memastikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang berjalan. Karena apa? Karena jika keliru memasukkan kode KBLI 20231, izin usaha tidak bisa berjalan, sahabat. Jadi
Jadi ada namanya izin keberlanjutan atau kita singkat dengan PBUMKU, itu diprosesnya sesuai dengan kode KBLI-nya di dalam sistem OSS-nya. Jadi kalau kalian salah, nanti kalian nggak bisa terbitkan untuk izin edarnya, sahabat. Kemudian ada KBLI 20212, ini industri pemberantas hama atau formulasi. Nah, kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama, dalam hari ini pestisida dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan akarisida, termasuk juga pembuatan desinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya. Kemudian ada KBLI 20232, ini industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti sampo, alat mengeriting, pelurus rambut, dan lain sebagainya, produk perawatan kuku, manikur, pedikur, produk perawatan kulit, krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari atau krim atau lotion agar kulit terlihat coklat serta berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, eksternal intimate, higien, deodoran, geram mandi, dan produk untuk bercukur. Nah, kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, ini masuk ke dalam kode KBLI 20231, sahabat. Nah, selanjutnya NIB OSS RBA. Sahabat, perlu kita tahu nih, saat ini pemerintah telah melakukan efisiensi pengurusan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga menggunakan online single submission atau kita singkat dengan OSS berbasis resiko. Jadi sahabat, kalau dulu itu pengurusan izin usaha itu menggunakan surat izin usaha, perdagangan atau SIUP, TDP, dan surat keterangan SKT, maka nih untuk sekarang izin usaha ini dapat diganti oleh NIB, teman-teman. Jadi sudah diganti dengan NIB, cukup punya NIB, dan NIB ini wajib dimiliki oleh semua pemilik bisnis karena dijadikan sebagai pengenal dari pemilik bisnisnya. Jadi baik usaha yang masih kecil, usaha yang sedang, ataupun besar, kalian wajib punya namanya NIB. Jadi NIB ini seperti KTP, teman-teman. Jadi kalau kita punya usaha, kita wajib punya namanya NIB. Apa itu NIB? NIB itu adalah nomor induk berusaha. Ini adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas sebagai pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. NIB ini berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Ini berfungsi sebagai TDP, API, akta pengenal importir, dan juga hak akses kepabeanan. Jadi kalian wajib punya namanya NIB ya. Jadi sahabat, setelah tadi kita memilih kode KBLI, kita masukkan ke dalam NIB, legalitas selanjutnya yang wajib dimiliki adalah PT Perorangan. Apa sih PT Perorangan itu? Ini adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM, teman-teman. Jadi buat kalian nih UMKM kecil, kalian wajib punya namanya PT Perorangan ini. Untuk usaha tadi ada kamper, kabel barus, dan juga ada air freshener, wajib minimal PT Perorangan, sahabat. Nanti kami juga bisa bantu, ada solusi yang akan kami bantu untuk teman-teman yang belum mengerti bagaimana cara membuat PT Perorangan. Jadi saat ini mendirikan PT tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang, melainkan bisa didirikan dengan seorang diri, cukup 1 KTP, yaitu PT Perorangan, sahabat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nih tahun 2020, di mana PT Perorangan ini hanya diperbolehkan untuk didirikan oleh UMKM dengan kriteria usaha mikro dan kecil, sahabat. Jadi buat kalian nih yang belum tahu bagaimana cara bikin, nanti bisa kami bantu. Kemudian besaran modal untuk bisa mendirikan PT Perorangan ini pun hanya berdasarkan keinginan saja dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan pendirian. Jadi bebas teman-teman, mau 1 juta, 5 juta, 10 juta, itu silahkan kalian isi dengan batas maksimal 5 miliar. Nah, tidak hanya itu sahabat, Anda juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Jadi kalian mau tentukan nih berapa untuk modal usaha yang akan tercantum di dalam SKPT-nya. Nah, masih menyambung dengan poin sebelumnya, karena Anda mendirikan PT Perorangan, maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu nih, karena PT Perorangan itu statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika terjadi resiko bisnis di kemudian hari. Jadi manfaatnya ini tidak ada ketentuan modal dasar, bebas. Cukup mengisi pernyataan pendirian PT Perorangan dan cukup 1 KTP saja seorang pendirinya, dan yang pastinya pajaknya dibayar lebih murah, sahabat. Legalitas selanjutnya adalah paten merek kaki, sahabat. Pentingnya mendaftarkan merek bagi pelaku usaha. Jadi pendaftaran merek ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beretikat tidak baik seperti berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh, ataupun menyesatkan konsumen. Apa sih yang maksud dengan hak? Hak ini adalah hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan ataupun ide yang bernilai komersil. Misalnya hak untuk para
para UMKM, kreator, inventor, atau perancang atas hasil kreasi temuannya baik secara langsung ataupun melalui pendaftaran sebagai perlindungan hukum, teman-teman. Nah, seberapa penting haki sih? Haki ini sangat penting bagi pelaku usaha karena apa? Memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produknya. Pendaftaran haki ini merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan, sahabat, untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa mendatang. Haki yang lupa diurus itu sama dengan bom waktu, sahabat. Jadi ketika bisnis kalian besar kemudian kalian lupa haki, siap-siap saja itu menjadi bom waktu untuk bisnis kalian. Daftar merek ini adalah pendaftaran identitas sobat yang menjadi pembeda dengan identitas sobat lainnya, teman-teman. Buat bisnis pentingan merek dulu atau izin dulu sih? Memulai bisnis adalah tidak mudah, sahabat. Banyak hal yang perlu diperhatikan nih agar tidak salah langkah dan terjerat hukum. Salah satunya ketika kita memulai bisnis nih, perlu merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk kalian. Namun yang utama dari hal tersebut adalah izin yang sah atas hak kekayaan intelektual kalian. Dan jika kalian ingin dibantu untuk pendaftaran paten merek hakinya, kalian bisa chat kami yang ada di link deskripsi video. Akan kami bantu untuk pendaftaran mereknya, sahabat. Dan kita sedang ada promo juga. Jadi nanti kalian bisa konsultasi gratis nih. Saya mau merek ini sudah ada belum di sistem atau tidak. Nanti akan kami bantu cek secara gratis, teman-teman, konsultasinya. Jadi kalian bebas bertanya kepada kami dan akan kami bantu mengenai segala legalitas usaha untuk UMKM. Dan perlu sahabat ketahui nih, penting gak sih UMKM mendaftarkan merek? Jawabannya, pelaku UMKM kadang melupakan pentingnya pengelolaan haki. Padahal salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah bagaimana menciptakan kekuatan branding, teman-teman. Dan ada berapa kelas merek dalam bidang usaha sih? Jadi di Indonesia ini ada 45 kelas merek nih yang secara umum itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kelas barang dan juga kelas jasa. Kelas barang ini kode 1-34, kelas jasa kode 35-45. Ini buat wawasan teman-teman saja ya. Dan selanjutnya adalah legalitas PKRT atau izin edar PKRT, teman-teman. Jadi ini adalah perbekalan kesehatan rumah tangga. Seperti namanya, izin edar PKRT ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan, CQ, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, safety, mutu, quality, dan juga manfaat efisiensi. Nah, PKRT Kemenkes ini diterbitkan sebagai suatu jaminan terhadap produk-produk seperti alat kesehatan, peralatan medis, terhadap keamanan dan juga kesehatan manusia. Dengan terjaminnya suatu produk kesehatan dengan PKRT ini tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan juga lingkungan pastinya, sahabat. Jadi sahabat, PKRT ini adalah alat, bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Oleh karena itu nih, alat kesehatan dan PKRT ini haruslah bermanfaat, bermutu, serta aman ketika digunakan, sehingga harus diproduksi dan didistribusikan secara benar sesuai standar dan peraturan agar tetap memenuhi syarat, presisi, dan aman. Dan produk yang kita bahas saat ini yaitu kamper, kapur barus, dan air fresher ini wajib memiliki izin edar namanya legalitas PKRT ini, sahabat. Nah, perlu sahabat ketahui keuntungan memiliki izin edar PKRT yang pastinya memiliki izin edar ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki legalitas untuk menjual produk tersebut. Memiliki izin ini juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen. Konsumen akan lebih percaya dengan produk yang dijual oleh perusahaan yang telah memiliki izin edar PKRT ini. Dan pastinya ini memungkinkan perusahaan untuk menjual produk ke seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau pasar lebih luas pastinya, teman-teman. Dan memiliki izin edar ini juga memudahkan perusahaan dalam melakukan promosi, pemasaran produk ke instansi dan juga distributor. Dan memiliki izin edar PKRT ini, perusahaan dapat menjual produk ke supermarket, toko retail, dan juga agen-agen, teman-teman. Jadi kalian mau kan punya izin edar PKRT produk kalian? Yuk kalian simak sampai dengan selesai. Jadi sahabat, persyaratan PKRT yang pertama, kalian harus punya akun OSS badan usaha nih, minimal PT perorangan, boleh PT ataupun CV. Kemudian kalian punya desain kemasan produk, labelnya nih akan ditempel di botol atau di kemasan kalian. Kemudian sertifikat paten merek haki, atau kalau misalkan belum terbit itu boleh bukti tanda daftar merek hakinya sendiri. Kemudian kalian wajib punya stempel nama PT perorangan minimal, PT atau CV, karena nanti ini untuk stempel digunakan di file berkas yang akan diprint. Kemudian mengisi formulir spesifikasi produk, ini nanti akan kami bantu, kami berikan formulirnya jika kalian ingin dibantu untuk pendaftaran PKRT kepada kami. Kemudian hasil uji lab produk jadi. Kemudian ini bisa dilakukan di laboratorium kesehatan di daerah masing-masing, sahabat. Itu biasanya sekitar ya 300-500 ribu. Dan jika kalian ingin dibantu juga uji lab produk, kami bisa bantu, sahabat. Nah, jika sahabat bertanya, apa saja sih produk-produk yang berkategori PKRT? Wajib apa aja? Jadi ini adalah produk-produk yang termasuk dalam kategori produk PKRT, teman-teman. Ada tisu dan kapas, sediaan untuk mencuci, pembersih, pewangi, perawatan bayi dan ibu, antiseptika dan desinfektan, serta pestisida rumah tangga. Dan ini untuk produk-produknya dari kategori tisu dan kapas, itu ada produk kapas kecantikan, tisu wajah, tisu toilet, tisu basah, tisu makan, cotton bud, tisu dan kapas lainnya ini masuk ke dalam kategori tisu dan kapas.
Yang kedua, kategori sediaan untuk mencuci. Produknya ada sabun cuci batang, sabun cuci krim, enzim pencuci, deterjen bubuk, deterjen cair, pelembut, pewangi atau pelicin kain, pemutih kain, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, dan sediaan untuk mencuci lainnya. Ini masuk ke kategori sediaan untuk mencuci, sahabat. Lalu produk yang termasuk dalam kategori pewangi, ini contohnya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, penyerap air dan bau, kapur barus, pewangi lemari, pewangi telepon, penghilang bau ruangan, dan pewangi lainnya. Ini masuk dalam kategori PKRT-nya pewangi, sahabat. Lalu untuk produk perawatan bayi dan ibu, ini produknya ada botol susu atau dot, popok bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI sekali pakai. Kalau kategori antiseptik dan disinfektan, ini produknya ada antiseptika, desinfektan, antiseptik dan desinfektan lainnya seperti hand sanitizer, sahabat. Untuk produk pestisida rumah tangga nih, contohnya pengendali serangga dalam bentuk padat, bentuk cair, bentuk aerosol, pencegah serangga, pengendali tikus, pestisida rumah lainnya. Dan setelah kalian memahami dari legalitas yang ada, ini kita akan analisis legalitas, teman-teman. Jadi kita bisa cek nih izin edarnya sudah terbit belum di sistem PKRT Kemenkesnya. Ini contohnya nama perusahaannya Surya Mas Mentari, produknya itu nama produknya Akamper Naphthalene Toilet. Ini kelompok produknya PKRT dalam negeri. Kategori pewangi lainnya ada nomor izin edarnya, ada tanggal terbitnya, tanggal expirednya. Seperti teman-teman ketahui, untuk masa berlakunya ini adalah 5 tahun untuk izin edar PKRT, teman-teman. Kalau paten merek hak itu berlaku 10 tahun. Kita bisa lihat lagi nih contohnya, sahabat. Ada nama produknya Segul Kapur Barus SG522. Ini masuknya kategori pewangi lainnya. Ada jenis produknya itu Kapur Barus, teman-teman. Di sini nomor izin edarnya ada, tanggal terbitnya ada, tanggal expirednya ada. Jadi perlu teman ketahui produk-produk ini sudah ada izin edarnya. Kalian bisa cek nanti di dalam sistem PKRT untuk cek Kemenkesnya, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ada produk Al-Madinah Liquid Air Freshener Rose Nabawi. Ini masuknya kategori pewangi-pewangi lainnya. Ada nomor izin edarnya juga, tanggal terbitnya, dan tanggal expired dari izin edar PKRT-nya, sahabat. Dan berikut adalah contoh sertifikat PKRT, teman-teman. Jadi nanti muncul ada nomor Kemenkes RI PKD, kemudian di sini ada nama dagangnya, kemudian kategori produknya, subkategori, jenis produknya, bentuk sediaannya, kemasannya apa saja, nama produsennya apa, dan nanti ada masa berlakunya, dan juga di bawahnya ada barcode untuk cek PKRT-nya, teman-teman. Jadi seperti ini nanti muncul sertifikat PKRT, dan ini diterbitkan semua online, teman-teman, by OSS, teman-teman. Dan jika kalian punya produk-produk tersebut, kalian ingin dibantu, kami saat ini RHC Konsultan UMKM memiliki solusi legalitas. Karena kami punya visi nih, setiap orang itu berhak mendirikan usahanya dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Saat ini kami punya paket promo untuk program UMKM Naik Level, teman-teman. Kami memberikan promo spesial ini untuk membantu usahamu naik level menghadapi dunia yang baru dengan layanan legalitas dan pemasaran kami. Di sini kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, sertifikat Kemenkop UMKM, teman-teman. Standar layanan kami itu full online seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi kalian gak usah ragu, semua kita layani secara online, teman-teman. Layanan 24 jam, teman-teman. Buat konsultasi silahkan chat kepada link deskripsi atau nomor yang ada di layar. Aman dan resmi, pembayaran nanti full setelah selesai. Proses hitungan jam, teman-teman, tergantung legalitas yang kalian miliki. Dimana kami ini memiliki ada legalitas yang bisa kami bantu, itu mulai dari NIB, NPWP pribadi, NPWP, SPPP IRT, paten merek haki, PT perorangan, company profile, barcode untuk produk, ada GS1, ada barcode Indonesia, dan juga ada pendaftaran izin edar PKRT. Jadi jika ada yang kalian ingin tanyakan untuk konsultasi gratis, teman-teman, silakan hubungi kami dan kalian bisa cek di link deskripsi video, teman-teman. Karena apa? Karena legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda, teman-teman. Nah, teman-teman, nanti kami juga akan bantu untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT, teman-teman. Di mana paket ini kami akan membantu mendapatkan kalian akun pendaftaran PKRT-nya, pendampingan pendaftaran PKRT, konsultasi pendaftaran PKRT, pengurusan pendaftarannya, pembayarannya, pemantauan pendaftaran, sampai dengan sertifikat izin edar PKRT-nya terbit, teman-teman. Jadi standar layanan kami ini kami pastikan bahwa kami full online seluruh Indonesia, teman-teman. Layanan 24 jam, syaratnya mudah, aman, resmi, pembayarannya full nanti setelah selesai. Terima beres, teman-teman, dan juga tanpa audit pastinya, teman-teman, serta sah. Nanti bisa dicek di dalam sistemnya, dan itu sudah sah legal secara resmi dari pemerintah, teman-teman. Jadi legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda. Nomornya kalian bisa cek di layar dan juga bisa cek di link deskripsi video kami, teman-teman.
Kalian juga bisa cek di link deskripsi video, ada portofolio UMKM yang sudah kami bantu untuk membuat kalian lebih percaya. Silakan kalian cek link di deskripsi video tentang portofolio dan profil kami. Jadi teman-teman, kami ingatkan, kategori produk izin edar yang wajib ada PKRT-nya adalah tadi tisu dan kapas, sabun cuci, pembersih, kemudian pewangi, antiseptik, perawatan bayi dan ibu, termasuk produknya ada di layar, bisa kalian baca. Jadi kalau kalian punya produk-produk tersebut, kalian wajib punya namanya izin edar PKRT teman-teman, dan kami akan bantu karena saat ini kami sedang ada promo teman-teman. Oke sahabat, sebagai penutup kami akan memberikan motivasi dan quotes nih sahabat. Sepanjang bumi ada, roda dunia akan selalu berputar. Apa yang di atas bisa turun ke bawah, dan yang di bawah bisa naik ke atas. Semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Nah, siapa yang hebat saat ini akan digantikan oleh orang hebat lain pada waktunya. Tidak ada yang bisa selamanya jaya. Kerajaan paling besar pun pada waktunya bisa hancur tak bersisa. Atlet paling hebat akan pensiun pada waktunya, dan perusahaan paling besar akan hilang pada waktunya. Akan datang masa kemampuan hebat itu menurun, mungkin karena usia, mungkin karena faktor lainnya. Hal-hal seperti perubahan kebijakan, pergantian kekuasaan, berakhirnya tren, teknologi baru, dan masuknya pesaing bisa menjadi agen perubahan yang mengubah kedudukan. Apa yang lancar bisa menjadi langsung macet, apa yang jalan bisa langsung terhenti begitu terjadinya penurunan performa itu suatu kepastian, hanya soal kapan saja dan terhindar oleh siapapun. Makanya ketika lagi hebat, buat persiapan untuk turun tahta. Jangan sampai ketika tak lagi perkasa, hilang kemampuan mengumpulkan harta. Kalau lagi banyak duit, sisihkan sebagian untuk beli aset. Jangan semua dipakai untuk kerja dan bisnis, apalagi dipakai beli barang yang tak produktif, yang keluar dari toko harga langsung turun setengahnya. Aset itu adalah segala sesuatu yang membuat duit masuk ke kantong kita. Tidak bawa duit masuk, maka itu bukan aset. Mau itu properti, kendaraan, perhiasan, ataupun apapun. Dengan adanya aset, ketika kemampuan menghasilkan sudah turun, penghasilan bisa tetap jalan dan lancar kalau sudah ada aset. Jadi yang kerja cari uang itu adalah si aset. Tanpa aset, ketika tak ada penghasilan, yang terjadi bisa-bisa cuma mantap alias makan tabungan. Padahal bukit digali pun bisa rata, apalagi tabungan diambil pun pasti bisa habis sahabat. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah bangunan bertingkat dan posisi Anda saat ini adalah di lantai 1 sebuah bangunan. Di atas ada lantai yang lebih tinggi, di bawah ada lantai yang lebih rendah. Masalahnya nih, di setiap lantai tertutup rata. Tidak ada bolongan di langit-langit untuk naik ke atas atau bolongan pada lantai untuk turun ke bawah, sehingga Anda harus usaha keras kalau mau pindah ke lantai satunya. Anda usaha untuk menjebol langit-langit supaya bisa naik, tapi gagal. Anda jatuh lagi ke lantai yang sama, coba lagi, jatuh lagi, berkali-kali seperti itu. Tapi Anda pantang menyerah. Hingga suatu kali Anda berhasil jebol lah langit-langitnya, dan Anda berhasil naik ke lantai yang lebih tinggi. Langit-langit adalah gambaran level pencapaian yang ingin diraih. Lantai adalah posisi saat ini, dan bangunan adalah gambaran lingkungan Anda sahabat. Berhasil naik ke lantai atas adalah gambaran tentang orang yang berhasil meningkatkan pencapaian dirinya. Ibarat nih, kalau sebelumnya hanya memiliki pendapatan bulanan 20-40 juta, tapi dia berjuang dan berhasil menemukan caranya, pendapatannya kini bisa naik ke angka 50-100 juta setiap bulannya. Kalau diperhatikan, lantai tempat dia berdiri sekarang dulunya adalah langit-langit yang membatasi dia naik ke atas sahabat. Nah, sekarang lantai itu menjadi angka psikologis yang akan menjaga dia untuk tidak lagi turun ke level sebelumnya, karena kebanyakan orang tidak akan mau kembali ke pencapaian lamanya. Begitu angka pendapatan lama itu tercapai kembali, kalau dia sadar dan langsung kerja keras, akan mantul balik lagi ke atas ke angka pendapatan barunya. Itu kalau sadar. Kalau nggak sadar, bakalan tembus turun lagi balik ke angka pencapaian lamanya. Tapi kadang tembusnya nggak kira-kira, bukan cuma balik ke lantai sebelumnya, malah terjun ke lantai di bawahnya lagi. Akhirnya yang dulunya rantai malah sekarang jadi langit-langit. Ini adalah gambaran orang-orang yang melakukan kesalahan fatal dalam hidupnya, hingga dirinya jatuh ke bawah, yang membuatnya dia sekarang hanya bisa menatap dari bawah ke semua yang sudah dulu dia miliki waktu dia di atas. Kalau dia terlena akan nyangkut ke bawah, nggak naik-naik lagi ke atas, tapi aneh juga jatuh ke bawah kok nggak bisa naik lagi. Jadi sahabat, itu saja yang bisa kami sampaikan di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang ingin dibantu untuk legalitas usahanya, kalian bisa kontak kami
yang ada di link deskripsi video ataupun di bio profil YouTube kami. Kalian bisa cek profil dan portofolionya. Dan kami di channel ini, kami sudah bagikan berbagai macam tata cara untuk kalian mengembangkan bisnis UMKM kalian, mulai dari legalitasnya, aplikasinya, dan macam lainnya. Jadi buat kalian nih, jangan lupa mau di subscribe channel ini. Dan terima kasih atas waktu menontonnya. Dan semoga kami doakan semoga usaha bisnis teman-teman semakin maju serta sukses. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan kontak kami, konsultasi gratis dan free teman-teman. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih atas waktu menontonnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.